alam kuburnya akan nikmat gitu. Nah kalau yang tidak ya sebaliknya gitu. Kalau yang beramal buruk maka ditemani amal buruknya dan dibukakan sedikit pintu neraka, hawanya aja udah bikin jadi di dalam kuburnya itu nggak nikmat gitu. Barzah itu yang jelas, barzah itu pembatas, dinding pembatas yang tebal yang tidak mungkin tembus, itu namanya barzah. Kalau yang cuma sedikit itu sutro yang biasa buat sholat. Kalau yang lebih tinggi lagi itu hijab itu yang biasanya pembatasnya laki-laki perempuan kalau sholat, nah itu hijab. Nah kalau yang tebal yang nggak bisa tembus namanya barzah. Jadi kalau zaman dulu udah ada yang nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah ceritakan kepada kami ruh. Kalau di Al-Quran A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anir ruh. Terus dijawab Rasulullah diminta jawab sama Allah, Qul ruh min amri rabbi. Ruh itu urusannya Gusti Allah. Nah, kalau orang sekarang kan biasanya kalau ada bapakmu lagi mulai harus dijamin oke double sih ya. Jadi itu mesti ngaku sih karena itu urusannya Gusti Allah, ruhnya itu urusan Gusti Allah. Nggak tahu kalau dia yang lihat jin atau apa nggak tahu. Tapi kalau ruh jelas di situ di Al-Quran itu maka itu urusannya Allah. Nah setelah di barzah, setelah kita mendapat tanzil itu tadi apa? Itu hisab. Hisab itu tadi yang saya bacakan ayatnya itu faidah jati sohoh ketika sedikitkan seperempat sangkakala itu yauma yafirul mar'u min akhi, semua kita akan lari dari siapa? Wa ummi wa abi, dari bapak ibu kita, wa sahibati wa bani, dari uh, istri kita dan anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka semua akan minta pertanggungjawaban kita masing-masing. Anak akan minta tanggung jawab ibunya, ibunya akan minta tanggung jawab anaknya. Semua begitu. Itu sudah difirmankan Allah begitu. Maksudnya gimana? Jadi misalnya nih, ada anak yang nakal, ada anak yang itu, gitu, atau nggak sholat, gitu. Maka dia nanti kalau ketika hisab akan bilang, ya Allah saya nggak diajari sama bapak saya, itu bapak saya, gandeng bapak ini yang nggak ajari saya. Gitu. Kita akan saling menuntut dihisab, siapapun itu, nggak peduli siapapun. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin itu bertanya ke Rasulullah, apa nggak bisa Rasulullah saya waktu itu dekat-dekat ditemani, maksudnya Rasulullah enggak, itu udah masing-masing. Nanti ada saatnya bisa, tapi yang waktu hisab itu kita semua masing-masing, semua akan lari dari keluarga itu, maksudnya gitu, semua akan menuntut, apalagi yang bapak-bapak kita sebagai imamnya di rumah, itu anak kita sendiri pun akan menuntut kita gitu. Kalau kita nggak menunjukkan, nah seperti itu gambarannya hisab. Kemudian setelah hisab, mizan itu timbangan kita akan ditimbang amalnya kita gitu, amal buruk amal baiknya ditimbang dan semua dihitung per miskola darah. Sama yang enam miskola darotin wayudaya, sama yang enam miskola darah sama wayudaya. Jadi sekecil apapun amal kita itu biarpun itu amal buruk atau bagus akan dicatat semua dan itu di mizan. Setelah itu kita ke gulman, kegelapan, kita semua gelap, semua udah gelap itu. Terus habis itu kita melewati sirot yang sangat tipis, jembatan sirot itu tadi kan yang di bawahnya neraka. Nah, yang lewat situ semuanya kalau yang amalnya bagus nanti ada yang seperti cahaya, cepat banget, langsung udah sampai ke sebelah. Ada yang bercahaya tapi redup, tapi udah selesai lewat juga. Ada yang bisa kelihatan tapi lari, ada yang merangkak dan di bawahnya ada kalabit gitu, kait-kait yang berusaha mengait kita untuk jatuh gitu. Nah seperti itu kira-kira gambarannya. Terus kemudian setelah itu baru kita ke kontor itu di lapangan luas yang mau masuk surga. Nah itu kalau sudah di situ berarti semua yang sudah kira-kira masuk surga, yang kira-kira bisa dipastikan lolos gitu. Nah di situ baru kita disucikan lagi. Tadi yang saling tuntut, yang saling itu baru kita saling memaafkan di situ, karena di surga nanti sudah tidak ada dendam dan lain-lain kan. Nah itu kita di bapak itu nanti di situ baru disucikan, dibersihkan, terus baru nanti masuk surga. Tapi sebelum itu kalau yang orang soleh yang itu bisa memberikan syafaat. Nah untuk itu makanya ulama mengatakan kalau bisa bawalah dua dari tindakan dua. Yang dibawa apa? Amal soleh dan teman soleh. Amal soleh kita akan menemani hidupku, teman soleh biasanya mendoakan dan bisa juga memberi syafaat. Yang kita hindarkan apa? Dosa, amal yang salah dan juga musuh, teman yang salah. Jangan sampai kita berbuat apapun yang merugikan orang lain karena kita akan dituntut dan
gambarannya. Kemudian implikasinya adalah iman. Sesungguhnya kalau kita sangat mengimani maut, maka kita akan sangat beriman. Gitu kan. Tapi ulama paling setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, kalau kita benar-benar mengingat maut, maka kita akan menghindari maksiat sejauh-jauhnya. Ini bukan kayak kemarin Ustaz Agung bilang, bukan masalah syirik, bukan. Kalau di sini jelas sudah tidak ada yang syirik. Bukan zina, jelas tidak ada yang zina kalau di sini, ya kan. Bukan mencuri, bukan. Tapi yang maksiat yang kecil-kecil, misalnya main HP. Nah, di HP mungkin ada iklan yang auratnya sedikit terbuka. Itu pun sudah maksiat buat mata kita. Karena di hadisnya Rasulullah bahwa lirikan ketika kita jalan sama istri kita terus ngelirik cewek lain gitu, nah itu pun dihisap gitu. Sekecil itu. Nah, seperti itu akan kita hindari gitu. Jadi HP itu maksudnya begitu main HP kita akan istighfar, astagfirullah. Engko nek pas aku main HP ini terus ngerti-ngerti diambil nyawanya piye. Gitu ya. Seperti itu kira-kira. Atau pas lagi dagang terus ada yang nawar beli. Oh, wis sama pula ini oleh padahal pula ini sulit. Gitu. Nah, tapi itu kan bohong yang kayaknya sepele. Cuman yang seperti itu akan kita hindari. Jadi maksiat yang kecil-kecil pun akan kita hindari. Berusaha untuk menghindari dengan istighfar sedikit-sedikit. Bukan aku mati gitu. Waduh, itu mau aku ngomong ngapus nih, bohong gitu. Langsung istighfar, langsung ngomong istighfar. Nah, seperti itu. Maksiat yang kecil-kecil, bukan yang besar-besar. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut ulama, kalau kita mengingat kematian dengan benar, maka hati kita tidak akan keras. Maksudnya hatinya lembut. Lembut itu jadi kalau jangankan ini ya untuk sholat. Kalau untuk sholat pasti langsung berangkat gitu. Bukan misalnya gitu, ada azan atau itu kita dengar. Terus lampu selah kan waktunya zuhur panjang, hampir 3 jam. Nanti aja kalau mendekati asar baru sholat. Tidak akan gitu. Karena apa? Karena kita niat mau baik. Itu aku pas ini ternyata diambil nyawanya sama Allah. Saat belum sempat zuhur kan enak-enak gitu. Kan sayang banget gitu. Nah, itu seperti itu dampaknya yang akan kita rasakan kalau kita benar-benar mengingat maut. Atau yang lain lagi, misalnya kita melihat ibu-ibu, nenek-nenek lagi mau nyebrang jalan, kita lagi naik motor, mungkin kita berhenti terus di seberangnya bisik gitu ya. Kalau bukan terus langsung hati-hati ya mbak, bukan gitu, tapi kita seberangi. Nah itu artinya apa? Melembutkan hati. Kalau ada peluang untuk berbuat kebaikan, maka akan kita lakukan. Karena kita nggak tahu kapan kita diambil nyawanya. Mungkin setelah berbuat satu kebaikan itu kita diambil. Nah itu yang dikatakan ulama. Yang pertama tadi kita akan menjauhi dosa biarpun yang kecil-kecil. Yang kedua kita akan melakukan apapun amalan kalau ada kesempatan. Nah yang ketiga ulama itu mengatakan bahwa kita tidak akan berbangga sering-sering bangga diri, nggak sampai sombong, nggak sampai mungkin atau hampir sombong atau itu, tapi istilahnya gini, misalnya oh mas anakmu pintar ya, wah iya anakku, kan gitu. Tapi kalau yang kita tidak berbangga diri, kita alhamdulillah dikasih sama Allah gitu. Anak kita itu dikasih sama Allah, pemberian Allah, semua dari Allah, kita sendiri nggak ngaturkan gitu. Nah terus misalnya punya mobil, kita nggak akan bilang mobilku gitu, nggak akan gitu. Kalau ada yang mobilmu ambil mas gitu, alhamdulillah itu dititip sama Allah. Nah gitu. Sikap kita akan seperti itu. Karena apa? Kita ingat mati. Semua yang kita punyai itu miliknya Allah. Semua, apapun itu, anak kita, istri kita, apa? Kita itu dititipin cuma istri itu. Nah kalau kita dititipin istri, pasti kita akan menjaganya dengan baik. Nggak akan dimarah-marahin kan gitu. Anak juga gitu, itu titipan. Mobil juga gitu. Bapak ibu mau punya TV besar, kulkas besar, gitu. Emangnya dibawa mati? Dibawa enggak bapak? Enggak. Kalau mobil yang gede dibawa enggak? Kalau rumah yang besar dibawa mati buatan? Kalau istri yang besar, nah, nyantai. Wah kok istri terus suami yang besar, nah, itu saya sih kenal.
Enggak ada yang dibawa mati ya. Semua kalau Bapak ingat, Bapak Ibu ingat begitu, ingat mati, maka itu semua tidak ada artinya. Kalau tadi tahu jamnya nanti jam 4 sore mati, mungkin semua akan disedekain, kecuali istri tadi. Ya, lainnya disedekain. Motornya disediakan, nggak disediakan, nah, karena kita ingat mati. Jadi sikap kita itu tidak akan bangga punya sesuatu, tidak akan jadi sombong apalagi, enggak, jauh dari itu. Jadi sambung tiga nih. Yang satu pertama, kalau ingat mati kita akan mengurangi maksiat, biarpun yang kecil-kecil. Hati-hati terhadap maksiat. Yang kedua itu kita akan lembut hatinya. Jadi kalau ada kesempatan untuk beramal apapun akan diambil. Gitu. Nah yang ketiga, kalau kita mengingat kematian dengan benar, maka kita tidak akan bangga dengan apapun yang kita miliki. Terus yang keempat itu kata ulama, kalau kita mengingat kematian yang benar itu, maka kita menghadapi musibah apapun itu akan ringan, lebih ringan. Contohnya kalau sedang sakit, contohnya kalau menghadapi ujian, permasalahan dunia, itu akan ringan. Kenapa? Karena kita ingat hadisnya Rasulullah, Mayusidul Muslim, min nasobin, wala wasobin, wala hamin, wala husni, wala adan, wala homin, hatta semua yang menimpa orang muslim itu, baik itu kesedihan, kelelahan, sakit hati, hinaan, cercaan, atau gom itu gundah gulana di hati, bahkan sampai sampai kita kena duri, terkena duri itu ila kafarullah biha min khotoyah, kecuali Allah akan menutup dosa kita. Jadi kalau apapun yang kita terima, yang kecil sekalipun cuma tertusuk duri, kalau kita sadar, kalau kita tahu itu dari Allah, dan kalau kita sadar bahwa nanti ini akan mengurangi dosa kita nanti, maka kita akan lebih tenang, lebih ringan. Apalagi semakin berat ujiannya, maka kita tahu bahwa itu adalah dari Allah, itu akan mengurangi dosa kita, menghapuskan dosa kita, maka kita akan merasa lebih ringan, lebih mudah menghadapinya gitu. Wah, alhamdulillah. Kalau kena musibah sakit, alhamdulillah. Ada kita diajarin alhamdulillah ala kulli hal, atas semua kondisi. Kita bersyukur biarpun kita sakit, karena apa? Itu mengurangi dosa kita. Kita sadar betul bahwa yang menimpa kita ini mengurangi dosa kita. Semakin besar ujiannya, berarti semakin banyak dosa kita yang dikurangi sama Allah, yang dihapuskan sama Allah. Nah, jadi ada 4 hal yang keimanan kita akan meningkat dengan kita mengingat kematian. Yang pertama akan mengurangi maksiat biarpun yang kecil-kecil. Yang kedua, kita akan lembut hatinya, akan mengambil semua peluang untuk mendapatkan pahala biarpun sedikit gitu. Nah, terus yang ketiga, kita tidak akan berbangga atas sesuatu apapun yang kita terima, yang kita punyai. Kemudian yang keempat, kita akan ringan untuk menghadapi musibah apapun. Nah, terakhir Bapak Ibu, karena waktunya 10 sampai 15 menit, saya akan menceritakan tentang sahabat Rasulullah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.